Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin. Bisa dikatakan kalau tanggal kalender itu yaitu mulai tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan tepatnya. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan suatu tema yaitu kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Tentunya seperti itu ya. Sekali lagi untuk temanya kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan. Bisa saja nanti real, kan seperti itu ya. Kalau masalah real atau tidak ya nanti istilahnya itu diresionetkan sendiri ya, tapi jangan dipaksakan. Ketika sering saya mengatakan ketika ada resonate ada tepat ya syukur alhamdulillah ya, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa ya, karena apa, karena ini kan bersifat general reading sifatnya, energinya mengacak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Nah kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, maka saya bisa mengetahui nama data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Itu sering saya ungkapkan dapat ya. Ya, satu kali lagi sobat ya, ketika saya mengatakan kenyataan yang akan terjadi ya di 3 hari ke depan ini sobat ya, ketika memang itu baik, itu positif ya, sering saya mengatakan syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Nah yang paling harus diketahui yaitu ketika memang itu nanti pembacaannya kurang baik ya ataupun buruk ya, istilahnya itu apa ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa kecewa ya. Tetap syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya, karena ketika kita mensyukuri apapun itu baik ataupun buruk, nah ketika kita lebih-lebih kita mensyukuri yang buruk, nah itu dibalik semua itu kan pasti ada suatu hikmah, pasti ada suatu hidayah. Nah, kan seperti itu, jadi tidak harus yang baik saja terus yang buruk kita tidak mau mensyukuri ya, tidak bisa begitu juga, karena apapun di dalam kehidupan ini ketika ada baik ada buruk ya tetap adanya suatu pemberian dari Sang Maha Kuasa, pasti ada konsekuensi dan ada resikonya, kan semua seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin sudah bisa dipahami ya, dan saya akan segera untuk menarik energi. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya, sekarang kita lihat untuk zodiaknya sobat ya. Di sini ada zodiak Gemini ya, artinya zodiak Gemini akan kita bacakan untuk energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi.
Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, Gemini. Untuk asmara, kartu utama kalian ada Ace of Cup ya, ini bagus ya, ada tangan keluar dari awan memegang cup besar itu ya, terus atasnya seperti ada mau ada merpati masuk ya katanya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot ya, ada seorang laki-laki ya, terus depannya ada dua hewan ya, bisa dikatakan hewan zaman dahulu sahabat ya, warna singa hitam sama singa putih ya. Ini kalau saya tangkap ya untuk energi dari Yoda Gemini tentang asmara, kartu utama kalian ada Ace of Cup ya. Ini bisa dikatakan apa ya, adanya suatu keberuntungan sih ya untuk Yoda Gemini ya. Mungkin gini, mungkin ketika kalian nanti dihadang masalah ataupun dalam konflik ataupun problem, katanya kalian di sini akan diuntungkan ya. Mungkin bisa dikatakan ya pasangan kalian lebih mengalah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin tidak terlalu panjang-panjang perdebatan ketika ada selisih paham. Intinya di sini kalian sangat diuntungkan sekali. Cuman, dan saya juga menangkap di sini katanya Gemini ingin menumbuhkan rasa kasih sayang ya sama pasangan. Gemini juga ingin apa ya, istilahnya itu ingin menumbuhkan kestabilan. Nah, jadi bisa dikatakan adanya suatu kasih sayang yang sangat luar biasa. Gemini ingin menumbuhkan rasa sayangnya terhadap pasangan, dan itu memang sangat-sangat bagus. Memang harusnya begitu sobat, kayak ketika kita menjalin hubungan suatu asmara ya, kita harus menumbuhkan rasa saling menyayangi ya. Terus dikonfirmasi sama kartu di Chariot ya. Nah, di sini saya juga menangkap energi Gemini ini apa ya, bisa dikatakan ada suatu energi kebimbangan dan keraguan juga gitu ya. Saya menangkapnya seperti itu ya. Mungkin dalam benak Gemini, apakah apa ya, mungkin apakah bisa jangka panjang ya, maksud saya bisa jangka panjang itu ketika kalian ada suatu kestabilan itu loh kan, karena saya menangkap di sini energi Gemini lagi kurang stabil ya, terkadang baikan, terkadang ada konflik, terkadang baikan, terkadang ada konflik. Nah, di sini maka di sini muncul ataupun menunjukkan isyarat munculnya kartu di Chariot. Artinya di sini kalian ada suatu kebimbangan ya, tadi yang saya katakan tadi, mungkin kalian di sini bimbang ya, apakah nanti bisa berjalan lama ya, ataukah nanti sebentar lagi akan ada suatu konflik. Nah, gitu. Jadi caranya di sini buanglah rasa itu semua ya, jangan adanya suatu rasa bimbang, jangan adanya suatu rasa keraguan ya. Nah, kan seperti itu ya. Ketika kalian ingin apa ya, mungkin ketika kalian ingin mengambil satu keputusan bagaimana enaknya agar bisa stabil ya, jalankan gitu ya. Karena di sini kan ada dua, singa hitam sama putih. Nah, ketika kalian memilih singa, misal ketika kalian memilih jalan kanan ataupun singa putih ya, silakan cari solusinya di jalan yang kanan nanti seperti apa. Ketika kalian menemukan solusi itu ada di jalan sebelah kiri, singa hitamnya tidak masalah, temukan nanti solusinya seperti apa. Nah, itu yang saya maksud sobat ya. Jadi bisa dikatakan di sini The Chariot menggambarkan adanya suatu apa ya, rasa bimbang ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Terus di masalah pekerjaan di sini ada Three of Swords ya, ada 3 pedang menusuk hati. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya Gemini apa ya, akan adanya sedikit hambatan di sini ya, akan adanya sedikit gangguan, dalam arti mungkin kalian akan ada suatu kecewaan, mungkin akan ada suatu harapan yang mungkin selama ini kalian tunggu-tunggu ya, bisa saja seperti itu. Kelihatannya akan apa ya, akan gagal gitu loh ya, entah yang penting entah apa, ini yang jelas ada suatu hambatan ya, sehingga membuat kalian kecewa, membuat kalian bersedih, membuat kalian marah. Intinya di sini jadi satu. Artinya di sini mungkin pekerjaan kalian belum bisa perfect ya, belum bisa apa ya, belum bisa yang kalian inginkan sih di sini ya. Ada suatu ganjalan sedikit lah ya, yang dimana itu membuat hati kalian itu merasa marah mungkin ya, bersedih, mungkin kecewa. Nah, itu yang saya tangkap sobat ya di kartu pertama. Terus di kartu kedua di sini ada The Hermit ya. Nah, mungkin apa ya, mungkin ketika kalian menginginkan ada suatu kestabilan, mungkin di sini kalian masih perlu diuji sobat ya. Mungkin masih ada proses lah, dimana mungkin kalian masih banyak jalan yang berliku, mungkin ya banyak jalan yang terjal yang harus kalian hadapi. Nah, di kartu The Hermit ya tidak masalah gitu loh ya, tetap kalian harus semangat, tetap harus mendewasakan diri, jangan menyalahkan orang lain, yang jelas apa ya, tetap ikhlas, tetap sabar, dan tetap berjuang, dan adanya satu pendekatan kepada Sang Maha Kuasa ya, agar diberi kemudahan ya
untuk segala aktivitas kita, agar siapa tahu bisa mencapai target-target yang kita inginkan. Jadi sekali lagi di Hermit ini melambangkan tetap masih ada suatu apa ya, sedikit lah batu sandungan, cuman di sini kalian harus tetap semangat, harus tetap maju, jangan menyerah. Nah, itu kuncinya sobat ya. Kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada 7 pentacles ya, ada seorang melihat tanaman uang ya, terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles. Nah itu 2 koin di kaki, satu koin di tangan, dan 1 lagi di atas kepala ya sobat ya. Ini kalau saya tangkap di energi dari zodiak Gemini bisa dikatakan 7 Pentacles, artinya di sini mungkin Gemini akhir-akhir ini ya banyak adanya satu perenungan ya, banyak adanya suatu pemikiran bagaimana agar bisa stabil ya, bagaimana nanti langkah ke depannya. Karena saya menangkap di sini apa ya, bukannya tidak stabil keuangan Gemini, saya rasa cukup apa, masih bersahabat lah, bisa dikatakan ngepres lah ya gitu loh ya. Sekali lagi ya, kalau saya tangkap energinya sih lebih dominan ke arah ngepres uang kalian itu. Nah, gitu. Jadi tidak terlalu lebih, tidak terlalu banyak, ya juga tidak terlalu minus, tidak terlalu turun gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ngepres. Ya. Maka dari itu terlihat di sini kalian sering ada suatu renungan, ada suatu pemikiran kapan bisa lebih stabil, kapan bisa ada suatu tabungan pundi-pundi keuangan. Itu yang saya tangkap. Bisa saja di sini kalian menantikan ya, menantikan sebuah apa ya, sebuah keuangan juga di sini. Itu kalian berharap entah uang itu dari mana, yang jelas adanya suatu harapan ya di sini ya, adanya suatu renungan pemikiran yang dimana yaitu tadi bagaimana keuangan saya itu bisa stabil dan sebagainya. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya, 4 koin. Nah di sini saya menangkap bahwa energi kalian itu di sini kalian sedang lagi berfokus ya, dan sedang lagi adanya suatu penjagaan gitu ya. Dalam arti gini ya, mungkin kalian tidak mau gara-gara uang adanya suatu konflik, mungkin saya menangkapnya seperti itu. Jadi ini contoh ya, misalkan kalian punya uang itu sedikit ya, katakanlah saya tadi mengatakan kan ngepres, terus kalian tiba-tiba membelanjakan tidak kontrol. Nah ketika kalian nanti ada suatu apa ya, suatu permasalahan yang membutuhkan dana dan kalian tidak punya, nah itu yang saya maksud tadi gitu loh. Jadi kalian itu adanya suatu penjagaan, tidak mau gara-gara uang nanti akan menjadi ribet ataupun konflik seperti yang saya contohkan barusan. Nah itu ya, jadi di sini kelihatannya kalian mau menjaga, kalian mau berfokus, dan kalian apa, bisa dikatakan rada sedikit berhemat. Saya menangkapnya kalian akhir-akhir ini rada sering berhemat, rada sering ada suatu pengontrolan. Itu bagus sobat ya, memang harus seperti itu ya. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita, ya kita pastinya harus bisa mengontrol ya. Tidak boleh ketika kita tahu keadaan uang kita sudah apa istilahnya, sudah menipis ataupun kurang bisa stabil, terus kita tidak kontrol, ya tidak boleh seperti itu. Nanti semakin kita terpuruk, takutnya ada suatu masalah membutuhkan dana, kita tidak siap. Nah itu ya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya untuk energi dari zodiak Gemini ketiganya. Alhamdulillah ya, saya sudah bisa menangkap. Untuk masalah asmara di sini Gemini kelihatannya kan bagus ya. Ketika kalian ada masalah ya, di sini kelihatannya kan bagus, akan cepat damai ya. Ketika ada problem atau suasana yang memanas, di sini kelihatannya akan cepat dingin lagi, akan cepat damai lagi. Ini bagus ya. Untuk di faktor pekerjaan kelihatannya di sini biarpun terdeteksi Three of Swords, kelihatannya 50% kalian masih diuntungkan sobat ya. Biasanya yang ketika muncul Three of Swords itu biasanya tidak ada 50-50 ya, full itu bakal ada suatu kekecewaan. Terus kalau saya mengatakan di sini kalian masih diuntungkan adanya satu 50-50, artinya apa? Ya bisa saja kalian sebagian yang 50% kalian akan bisa mencapai target. Intinya tidak ada masalah lah. Ya, aman-aman saja, lancar-lancar saja. Itu yang 50%. Dan yang 50% saya tadi menangkap yaitu tadi akan ada suatu kesedihan, kekecewaan, luka batin, amarah dan lain-lain. Yang 50% ya. Semoga yang 50% yang baik tadi saya mengatakan masih cukup lancar ya, masih cukup stabil ya, semoga akan mengenak sama kalian. Itu aja ya. Untuk masalah keuangan di sini kelihatannya apa ya, kalau penangkapan suatu keresikan sih saya menangkap di sini 50-50 ya, 50% kalian akan bisa dihantam suatu rezeki juga ya, bisa saja tidak ya. Bisa saja ini keuangan kalian makin menurun
Nah, itu ya, harap waspada. Tetap saja kalian harus mengontrol masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran ya. Itu ya saran saya sobat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat ya dari hari ke depan ya. Inilah kenyataannya ya, semoga sekali lagi semoga manfaat. Yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti sobat ya, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada ya, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Tetap saya selalu berpesan, ketika kalian dalam satu masalah dan itu sudah tidak logik, tidak logika, jangan diabaikan ya. Tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, dan juga ikhtiar. Ketika kita tidak tahu bagaimana caranya ikhtiar, ya tanya orang-orang di bidangnya ya. Siapa tahu mereka memberikan solusi dan bisa menetralkan aura-aura yang tertutup, sehingga kepositifan ya, kerezekian itu bisa lancar di langkah selanjutnya. Kan seperti itu, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ya, ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi sudah mengetahui, sudah merasakan tapi diabaikan, ya tidak akan pernah berubah, malah semakin minus, malah semakin banyak masalah. Bagaimana caranya untuk keluar dari semua itu? Yaitu tadi barusan saya katakan, kuatkan dua metode pendekatan ya, doa, pendekatan sama-sama kuasa, dan ikhtiar, hanya orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.